Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jenny Hindiska, NPM 1913-023038, kelas 4B dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Lampung akan menjelaskan tentang latihan penggunaan Moodle. Nah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah yaitu pembelajaran berbasis TIK dengan dosen pengampu yaitu Bapak Andrian Saputra dan Ibu Lisa Tania. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu Moodlenesia? Nah, jadi Moodlenesia ini adalah platform dari Indonesia yang digunakan untuk mengimplementasikan pembelajaran baik pada sekolah, kampus maupun institut lainnya. Nah, diharapkan Moodlenesia ini dapat membantu pada proses pembelajaran. Nah, pada kali ini saya akan membahas yaitu yang pertama percobaan atau membuat site. Nah, yang kedua yaitu menambahkan course atau pengguna. Nah, yang terakhir yaitu kita dapat menambahkan topik pada Moodlenesia yang dapat kita akses pada laptop masing-masing dengan mengunjungi moodlenesia.com. Nah, di sini terdapat dua tampilan yaitu seperti biasa ada daftar dan masuk. Nah, jadi di sini kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Apabila kita tidak mempunyai akun, kita dapat mengisi dengan nama, email, kemudian password dan konfirmasi password. Nah, berhubung saya sudah memiliki akun, maka saya hanya tinggal masuk di sini dengan mengklik masuk. Nah, kemudian saya memasukkan email saya yang telah didaftarkan dan password yang telah yang saya daftarkan. Nah, diharapkan email dan password ini tidak diberikan oleh kepada siapapun agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang lain. Di sini saya memasukkan password. Kemudian saya klik login. Nah, seperti inilah tampilan awal dari Moodlenesia tersebut. Terdapat beberapa paket. Nah, di sini terdapat beberapa paket, ada yang berbayar dan ada juga yang free. Nah, bagi pemula seperti kita, maka kita dapat memilih paket yang tidak berbayar. Maka kita klik pilih paket free. Kita klik. Nah, di sini terdapat tampilan yaitu membuat site. Nah, di sini kita dapat membuat site. Nama site-nya yaitu kita bisa menuliskan nama sekolah, nama kita ataupun nama universitas. Nah, di sini saya menuliskan dengan nama universitas dengan syarat yaitu site-nya itu dibuat dengan huruf kecil semua ya. Kita tulis di sini. Ya, nah kemudian kita buat site. Nah, membuat site ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sekitar 15 detik tergantung dengan kondisi sinyal masing-masing ya. Kita buat site-nya terlebih dahulu, kemudian kita tunggu. Nah, jadi seperti inilah tampilannya. Terdapat link site yang telah kita buat dan ada username dan password yang telah kita buat. Nah, jadi kita dapat login menggunakan link site tersebut, kemudian memasukkan username dan password. Akan tetapi username dan passwordnya ini diharapkan tidak diberikan oleh kepada siapapun agar tidak disalahgunakan. Kita dapat langsung mengklik link site-nya yang sudah tersedia ataupun kita dapat mengakses linknya tersebut dengan link yang lainnya. Nah, jadi seperti inilah tampilan apabila kita klik link site tersebut, kemudian kita masukkan username, kemudian saya masukkan password, kemudian saya klik masuk. Nah, jadi seperti ini tampilan awal dari Moodlenesia tersebut. Nah, di sini kita dapat mengklik continue yang ada di bawah. Kemudian kita dapat scroll ke bawah terlebih dahulu. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita tetap klik continue lagi. Di bawah di sini ada upgrade, kita klik upgrade.
Nah, jadi seperti inilah tampilan awal dari Moodle Nesia tersebut apabila kita telah berhasil login. Nah, jadi di sini kita telah menjadi admin dari akun kita yaitu Moodle Nesia. Nah, kita pastikan terlebih dahulu akun kita itu linknya sudah berada atau pada link yang sudah benar. Nah, di sini terdapat beberapa tampilan yaitu ada user, course, plugin, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan menu user. Yang pertama yaitu ada add a new user. Nah, jadi add a new user ini adalah digunakan untuk menambahkan pengguna atau peserta agar kita dapat agar pengguna atau peserta tersebut dapat mengakses link yang telah kita buat. Nah, kemudian kita klik. Di sini tampilannya yaitu terdapat username, password, first name dan surname. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa peserta. Di sini saya menambahkan yaitu teacher 1. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian di sini ada first name yaitu nama depan. Kita tulis terlebih dahulu. Nah, kemudian ada nama belakang, kita tulis nama belakang dari peserta yang akan kita tambahkan. Kita tambahkan email. Nah, jadi seperti inilah tampilan awal apabila kita menambahkan user atau pengguna. Nah, seperti ini apabila kita ingin menambahkan peserta kembali, maka kita hanya perlu mengklik add, kemudian melakukan langkah yang seperti tadi agar menjadi pengguna menjadi lebih banyak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan pengguna atau user secara manual ataupun secara massal. Nah, yang pertama-tama kita masuk atau login ke Moodle Nesia-nya terlebih dahulu. Nah, seperti biasa tampilan awalnya adalah seperti ini apabila kita mengklik Site Administration. Kemudian terdapat beberapa tampilan yaitu user, course, plugin, dan masih banyak lainnya. Nah, kali ini yang banyak digunakan adalah pada menu user. Nah, untuk melihat ada berapa yang sudah kita tambahkan, maka kita klik browse list of user. Nah, di sini akan terlihat seperti ini tampilannya. Nah, akan tetapi di sini saya akan menambahkan pengguna secara manual terlebih dahulu. Kita kembalikan terlebih dahulu. Nah, kemudian saya klik add a new user. Nah, seperti biasa, seperti ini tampilan apabila kita menambahkan pengguna atau user secara manual. Nah, di sini yang pertama kita dapat mengisi username terlebih dahulu, kemudian ada first name, surname, email, dan password. Di sini saya mengisi sebagai yang akan saya jadikan guru. Kemudian saya tulis nama depannya. Kemudian saya ketik nama belakang, kemudian email. Nah, disarankan pada email ini menggunakan atau mengisi dengan email yang aktif pada peserta. Nah, jadi seperti ini tampilan apabila kita sudah tambahkan pengguna pada add a new user tersebut. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menambahkan atau menambahkan user secara massal, yaitu kita dapat dengan mengklik upload user. Nah, jadi dalam upload user ini kita tidak perlu melakukan atau menambahkan user secara manual yang membutuhkan waktu 2 hingga 3 menit apabila kita menambahkan setiap pengguna. Nah, jadi di sini saya menambahkannya yaitu secara massal. Nah, di sini saya memilih file yang sebelumnya sudah saya buat pada Microsoft Excel. Nah, kemudian sudah saya ganti formatnya terlebih dahulu menjadi CSV. Nah, kemudian saya seret hingga terupload. Nah, kemudian saya upload user. Nah, ya jadi seperti inilah tampilan dari apabila kita menambahkan
user secara massal. Nah, di sini kita tidak perlu melakukan menambahkan user secara manual yang membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 2 hingga 3 menit. Dengan seperti ini kita cukup cepat. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan menambahkan kursus atau course. Nah, yang pertama kita buka Moodle Nesia-nya terlebih dahulu. Seperti ini tampilan awal dari Moodle Nesia-nya. Nah, kemudian kita klik Site Administration. Nah, selanjutnya di sini banyak sekali tampilan atau menu yang dapat kita akses pada Moodle Nesia sesuai dengan kebutuhan atau apa yang ingin kita tambahkan, seperti ada user, course, dan masih banyak lainnya. Nah, jadi diharapkan apabila kita menambahkan course pada materi pada Moodle Nesia, diharapkan yaitu siswa atau peserta dapat mengakses materi sehingga siswa dapat mempelajari materinya. Nah, kemudian di sini saya klik course terlebih dahulu. Nah, kemudian banyak sekali pilihan, akan tetapi saya klik manage terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini tampilan apabila kita mengklik manage course-nya atau kategorinya, kemudian kita keluarkan terlebih dahulu karena kita akan menambahkan course. Jadi kemudian saya klik add a course. Di sini saya klik terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu di sini banyak sekali pilihan atau menu yang harus kita isi. Salah satunya yaitu ada kategori nama atau nama kategorinya. Di sini saya mengisi dengan Prodi Pendidikan Kimia. Nah, selanjutnya yaitu ada parent top. Nah, parent top ini berfungsi untuk apabila kita menambahkan judul, kemudian kita klik ya, kita klik dulu. Nah, jadi selanjutnya seperti inilah tampilan apabila kita sudah menambahkan course pada Moodle Nesia. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan topik atau judul mata kuliahnya kembali. Di sini saya menuliskan kimia sekolah kelas 10. Saya klik terlebih dahulu course kategorinya. Nah, kemudian saya akan menambahkan lagi dengan mata kuliah kimia sekolah kelas 11. Nah, jangan lupa kita ganti parentnya terlebih dahulu. Di sini saya ganti pada Prodi Pendidikan Kimia. Kemudian saya klik kembali course kategorinya. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan mata kuliah kimia sekolah kelas 12 dengan klik kembali atau mengulangi cara yang telah kita lakukan tadi. Kita rubah dulu parentnya, kita isi dengan kimia sekolah kelas 12. Nah, jadi seperti inilah tampilan apabila kita sudah menambahkan subjudul pada Moodle Nesia-nya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat melihat ini pada menu partisipannya ya. Nah, yang selanjutnya akan saya klik yang selanjutnya saya akan menambahkan sebagai pesertanya ada yang menjadi siswa dan ada yang menjadi guru dengan cara mengklik enroll user. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, kemudian saya rubah terlebih dahulu menjadi
kita pilih partisipannya dulu, siapa yang akan menjadi guru. Kita pilih terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pilih partisipannya terlebih dahulu. Di sini saya memilih yang akan saya jadikan sebagai teacher. Nah, kemudian di sini akan saya rubah terlebih dahulu menjadi teacher. Nah, kemudian saya klik. Nah, jadi seperti ini tampilannya apabila kita sudah menambahkan peserta sebagai teacher. Di sini ada keterangan ada yang menjadi teacher, yaitu ada 3 peserta yang telah saya jadikan sebagai guru sehingga bisa mengakses. Kemudian saya akan menambahkan yang akan saya jadikan sebagai peserta atau siswanya. Di sini saya pilih student, kemudian saya tambahkan pesertanya satu persatu. Nah, kita tambahkan. Nah, kemudian saya enroll kembali. Kita tambahkan. Nah, jadi seperti ini tampilan apabila kita sudah menambahkan peserta sebagai guru dan student atau siswa. Di sini terdapat keterangannya yang berbeda-beda, ada yang sebagai guru dan ada juga yang sebagai siswa atau pesertanya. Nah, selanjutnya yaitu langkah terakhir. Di sini saya akan menambahkan course pada Moodle Nesia yang telah saya buat tadi. Di sini saya mengklik ini terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan ya. Di sini ada topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Nah, pastikan pada Moodle Nesia-nya ini sudah terdapat pada tanda panahnya ini seperti yang saya buat. Nah, di sini kita pastikan terlebih dahulu agar Moodle-nya ini sudah pada turn editing on. Kita klik terlebih dahulu. Nah, jadi perbedaannya adalah apabila kita sudah mengklik turn editing on, kemudian ada tanda panah pada di sebelah kanan ini. Seperti inilah tampilannya. Di situ juga terdapat tanda atau untuk mengedit. Nah, di sini juga kita dapat menambahkan beberapa topik sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan course-nya dengan cara mengklik add. Di sini seperti tanda panahnya ini saya klik terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, banyak sekali pilihannya. Akan tetapi di sini saya memilih yang file. Nah, kemudian saya add. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini saya beri topiknya yaitu PowerPoint. Sel volta dan kegunaannya. Nah, selanjutnya yaitu kita tambahkan file yang PowerPoint sebagai pembelajaran yang akan kita upload pada Moodle Nesia. Saya pilih terlebih dahulu filenya. Nah, di sini sudah terdapat file atau PowerPoint yang sudah saya tambahkan. Jadi seperti inilah tampilan apabila kita sudah menambahkan topik pada course pada Moodle Nesia-nya tersebut.